Selamat pagi dan semangat pagi untuk para mahasiswa yang memprogram pendidikan kewarganegaraan. Hari ini saatnya kita akan bahas tentang bela negara. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat mulia apabila kita bisa melakukan bela negara. Saudara-saudara mahasiswa, bela negara adalah salah satu hal yang kita katakan conditio sine qua non, artinya bahwa merupakan kenyataan yang tidak bisa kita elakkan. Pro patria, cinta terhadap tanah air. Mari kita bahas apa bela negara itu, dan tentunya bela negara ini setiap negara punya beberapa versi, nanti juga akan saya bahas di kegiatan ini. Saudara-saudara yang budiman, kalau kita berbicara masalah bela negara, mengapa dikatakan itu semacam conditio sine qua non? Kemudian kalau tidak dibela, siapa lagi? Apakah bela negara itu harus diletakkan jadi tanggung jawab dan jadi pundaknya para anggota Tentara Nasional Indonesia? Tentunya tidak demikian, bahwa setiap warga negara wajib untuk bela negara. Itulah yang harus dijadikan titik tolak kita, mengapa bela negara itu harus dilakukan oleh setiap warga negara. Sebelum saya meneruskan apa yang saya sampaikan, bahwa gambar, visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan merupakan karya saya semata, melainkan hasil dari unduhan dunia maya. Ini adalah pengakuan sebagai seorang akademisi bahwa harus menyatakan apa yang sebenarnya, bahwa gambar-gambar ini adalah bukan karya sendiri, hanya merupakan modifikasi, dan semuanya akan mempercantik slide ini. Oleh karenanya diucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kreator yang telah memberikan sumbangannya yang sangat mulia. Tadi sudah saya katakan bahwa bela negara itu adalah conditio sine qua non, dan ini sudah tidak ada tawaran lagi sebenarnya, dan tidak ada sangkalan lagi bahwa orang tidak mau membela negaranya. Terus kompetensi, maksudnya kompetisi, maksudnya ini kompetensi, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang saya terlalu cepat untuk membuat slide ini. Kompetensi yang diharap setelah proses pembelajaran ini, mahasiswa mampu untuk mewujudkan dirinya sebagai warga negara yang mengerti, menghayati, dan meyakini hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Sekali lagi, ini adalah kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa. Lalu, tujuan pendidikan pendahuluan bela negara itu apa? Jadi tujuan pendidikan pendahuluan bela negara itu adalah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, termasuk kesatuan, persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, PBBN yang diharapkan untuk bisa memberikan penyadaran, jadi ada awareness kepada warga bangsa ini untuk meyakini dan serta-merta agar mampu melihat ketika ada ancaman baik dari dalam dan luar, dan semuanya diabdikan sebagai kemampuan untuk menjaga kedaulatan negara.
Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, pendidikan bela negara itu sebetulnya adalah pro patria, untuk menciptakan manusia-manusia ini cinta terhadap tanah airnya. Jadi ini yang menjadi suatu gambaran utuh bagi kita, bagaimana warga ini cinta terhadap tanah airnya. Implementasinya ya dijaga, jangan sampai tanah air ini diinvasi oleh negara lain, baik dari fisik maupun non-fisik. Karena ancaman sekarang itu bisa saja non-fisik. Artinya bahwa penguasaan negara itu bisa dilakukan melalui teknologi dan budaya yang kita tidak terasa bahwa sebenarnya kita sudah terjajah. Inilah yang harus diberikan kepada kita sebagai puncak kesadaran kita semua. Kemudian pendidikan bela negara itu juga ingin mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita harus memiliki kesadaran berbangsa? Artinya sadar bahwa kita adalah di negara yang memiliki 17.540 lebih, kemudian kira-kira ada 760 bahasa daerah, dan berbagai varian etnisnya. Ini sangat mudah untuk terpicu menjadi sesuatu yang membuat kita tercerai-berai. Oleh karenanya dalam karya Emputan Tular dalam Sutta Soma dikatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya bahwa berbeda-beda tetapi satu jua, dan tidak ada dharma yang mendua kecuali cinta terhadap tanah airnya. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita harus yakin dulu terhadap bintang pengarah kita, Pancasila, sebagai starlight. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau kita tadi sudah mendengar bahwa negara ini dengan pulaunya yang sangat banyak, luas daratannya, panjang pantainya, keindahan isinya, ini membuat orang lain juga akan jealous atau iri terhadap keunggulan bangsa ini. Nah, tentunya kita harus yakini ideologi Pancasila agar negara ini tetap menginginkan adalah persatuan, kesatuan yang kalau kita lihat dalam suatu sila yang ada, bahwa intinya warga bangsa ini bagaimana setiap perilaku dan pikirannya ada semacam starlight yang harus diikuti, bintang pengarah yang harus diikuti, perketuhanan, dan sampai kita melihat keadilan. Inilah yang harus kita canangkan kepada kita. Tidak peduli apapun, semua warga negara harus meyakini akan kebenaran Pancasila. Kalau ini diyakini sebagai ideologi, maka perpecahan apapun akan bisa kita tanggulangi. Kita akan mengatakan we shall overcome, untuk kembali kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, pendidikan pendahuluan bela negara PBBN itu adalah juga ingin mewujudkan manusia Indonesia itu rela berkorban untuk negaranya. Jadi kalau kita lihat bahwa rela berkorban untuk negara, ini berarti kita harus memberikan pengabdian kita terbaik sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan bidang-bidang kita dan fungsi kita. Kemudian juga menginginkan jangan sampai dalam pikiran kita itu ada sesuatu rasa untuk perpecahan. Semua tindakan kita cari kebersamaan dan menanggalkan perbedaan-perbedaan itu. Kita harusnya bersatu padu untuk meronce keinginan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang utuh dan menyeluruh untuk menjaga wilayah tanah airnya. Kemudian ini ada beberapa pengertian dan landasan yang diambil dalam pasal-pasal undang-undang, terutama pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mohon maaf, ada beberapa tulisan yang mengganggu. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 bahwa perubahan kedua dari Undang-Undang Dasar 45 setelah ada amandemen, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. HAN dan keamanan, pertahanan dan keamanan negara. Ini yang perlu diketahui. Tentu ada beda pertahanan dan keamanan nih. Kemudian dan fungsi-fungsi pertahanan dan fungsi-fungsi keamanan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi setiap warga negara itu ikut dan wajib upaya bela negara. Jadi upaya bela negara diartikan juga adalah usaha-usaha preventif. Sebelum terjadi, kita sudah memiliki ancangan-ancangan yang sangat luhur, yaitu bagaimana mempertahankan negara itu. Antara lain, dalam upaya-upaya itu adalah kita memiliki kesadaran akan negara kita sebagai wilayah yang memiliki kedaulatan. Kemudian pasal 68 Undang-Undang Nomor 39, saudara, tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa dalam undang-undang tentang hak asasi manusia, kita punya hak untuk bela negaranya. Inilah yang harus kita hormati, betapa hebatnya ketika menyusun suatu perundang-undangan, dan ini semua menunjukkan adanya komitmen terhadap negaranya. Kemudian pengertian dan landasan bela negara yang lain adalah ini untuk memperjelas kepada saudara-saudara sekalian bahwa di dalam berbangsa dan bernegara ini ada juga orang-orang yang dilibatkan untuk bela negara. Ada prajurit sukarela, itu adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Tapi juga ada prajurit wajib, adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nanti akan kita lihat bahwa beberapa negara di dunia ini yang mewajibkan warga negaranya untuk ikut serta dalam bela negara. Kemudian bentuk bela negara. Pendidikan kewarganegaraan seperti yang Anda ikuti, dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Jadi kalau upaya pertahanan dan upaya bela negara, ini berarti mengikuti pendidikan kewarganegaraan adalah suatu points bahwa kita sudah melakukan upaya bela negara, kendati pun masih dalam tahapan pemantapan dalam rasio pikiran kita. Tetapi ini sudah dikatakan bentuk bela negara. Bentuk bela negara termasuk pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Itu bisa dilakukan nanti pada saatnya. Dan juga bisa diberikan kepada anggota resimen mahasiswa atau mungkin kegiatan pemuda yang lainnya. Kemudian bentuk bela negara adalah jika ada pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, yang tadi sudah kita ungkapkan. Nah, inilah yang akan kita lihat bahwa pada saatnya ada yang secara wajib dilakukan oleh kita, tapi ada yang secara sukarela. Ini pengabdian sesuai dengan profesinya. Namun yang gambar ini adalah seorang orang yang luar biasa, seorang dokter yang mengabdikan diri kepada negara. Saya lihat ini profesinya menopang menjadi tentara sukarela yang
mengabdikan diri kepada Tentara Nasional Indonesia. Tapi yang dimaksud dengan profesinya nanti saya utarakan. Suatu misal adalah keluarga besar pemadam kebakaran ketika menanggulangi bencana, itu termasuk bela negara. Kemudian Palang Merah Indonesia dan sebagainya, itu termasuk juga melakukan bela negara. Nah, bentuk bela negara pengabdian sesuai dengan profesi itu diuraikan adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat timbulnya bencana perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Itu termasuk juga bela negara. Oleh karenanya bela negara bisa dimasukkan kepada organisasi-organisasi yang memiliki kekhususan dikaitkan dengan bagaimana menanggulangi bencana. Kemudian bela negara terhadap ancaman fisik. Jadi ada bela negara terhadap ancaman non fisik, tapi ada yang ancaman fisik. Ancaman fisik berupa invasi dari luar, pemberontakan bersenjata dan lain-lain. Inilah yang bisa dikategorikan ancaman fisik, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kalau dengan munculnya ancaman fisik ini, ya kemampuan ikut serta menghadapi itu ya sesuai dengan titik-titik kemampuan. Jadi ikut serta menghadapi sesuai dengan kemampuan. Jadi ini ada kemampuan yang terbalik. Jadi seharusnya adalah ikut serta menghadapi sesuai dengan kemampuan, bukan kemampuan ikut. Ini agak mengganggu. Kemudian bela negara terhadap ancaman non fisik. Gejolak sosial terhadap masalah ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya. Ini dan ini ada mengganggu, saudara-saudara. Ini maksudnya yang non fisik itu sampai pada gejolak sosial, masalah ideologi, ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Jadi ini ada terkopi invasi dari luar, pemberontakan dan lain-lain, bukan ya. Jadi yang non fisik itu adalah yang terjadi akibat gejolak sosial, masalah ideologi, politik, sosial, dan budaya. Yang tulisan invasi dari luar dan pemberontakan terkopi, sangat mengganggu. Tetapi kita harus ingat bahwa menghadapi gejolak sosial terhadap masalah ideologi, ekonomi, politik, dan hukum itu bahwa kita harus membuat warga bangsa ini untuk tetap meyakini kebenaran ideologi negara. Karena kalau ini kita tidak memiliki keyakinan itu, padahal ini adalah sebuah ya titik temu kristalisasi pemikiran kepada yang diberikan orang tua kita, para pendahulu, diberikan kepada kita untuk sebagai sarana dari kristalisasi membuat soliditas dan solidaritas itu harus memiliki keyakinan tentang ideologi negara. Jadi ideologi negara itu kalau kita lihat seperti adalah titik temu kita atau resultan kita apabila kita menghadapi problema dalam kehidupan. Kemudian saudara-saudara yang berbahagia, yang lainnya adalah meningkatkan pengabdian kita. Pengabdian yang kita berikan kepada negara itu akan memperkecil adanya masalah-masalah gejolak-gejolak sosial itu. Kemudian juga menjaga mempertahankan nilai-nilai budaya. Ketika kita bisa dan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, jadi benteng yang kuat, sehingga tidak akan terjadi situasi yang membuat gejolak-gejolak yang itu makin membara, tetapi akan bisa menjadi sublimasi. Setidak-tidaknya budaya bisa dipakai sebagai cerminan untuk mengendalikan diri kita atau bangsa ini. Setidaknya demikian. Jadi nilai-nilai budaya adalah sangat penting untuk menjaga eksistensi bangsa ini. Sekali lagi mohon maaf saudara-saudara bahwa ini ada
terkopi. Jadi harusnya sampai budaya ini selesai, invasi dari luar dan pemberontakan senjata dan lain adalah ketika mengcopy dari slide yang pertama masih belum terhapus. Baik saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa ancaman non-fisik adalah gejolak sosial terhadap masalah ideologi politik dan sosial budaya. Kemudian ini ada beberapa negara yang mewajibkan generasi mudanya atau pemudanya untuk wajib militer. Ini Austria ya. Ini Austria, bagaimana para generasi mudanya untuk ikut serta di dalam bela negara. Memang beberapa foto yang saya ambil belum tentu dari wajah Austria mungkin ya, pokok kami ambil di dunia maya untuk menggenapi dan memperindah gambar dari slide ini. Kemudian Finlandia ini sangat bangga pada kegiatan pendidikan militernya. Mereka yang diikut sertakan memang memiliki pride atau kebanggaan yang sangat luar biasa apabila bisa ikut serta atau berpartisipasi dalam bela negara. Kemudian juga Mesir punya waktu program wajib militer berkisar antara 12 sampai 30 bulan. Jadi kalau kita lihat antara 1 tahun sampai 2 tahun lebih 6 bulan, bos. Jadi 2 tahun setengah itu di Mesir. Tapi ada juga konon ceritanya wajib militer paling terpanjang dilakukan di Korea Utara. Ini di Singapura. Singapura punya penilaian bagi calon yang akan ikuti pendidikan militer. Tapi Singapura sejak awal sudah punya kesadaran pertahanan negaranya, sehingga menginginkan bahwa anak-anak mulai sejak usia belia di Singapura itu dibentuk kesehatannya. Jadi kesehatannya harus bagus. Bagi anak-anak sekolah di Singapura yang obesitas atau terlalu gemuk, itu menjadi perhatian dari sekolahnya. Bahkan sekolahnya akan memanggil wali muridnya untuk datang sekolah untuk bagaimana caranya putra-putra yang sekolah yang kebetulan obesitas itu bisa dikendalikan badannya. Jadi di sekolah akan diberikan informasi tentang bagaimana penyediaan makanan untuk bisa mengendalikan obesitas itu. Itu di Singapura semacam itu, dan Singapura mempertahankan negaranya, ingin membentuk nasionalnya, itu membentuk state yang healthy, jadi negara yang sehat ya, sebuah negara yang sehat yang ya kalau bisa semuanya terpenuhi tentang dukungan nutrisinya, sehat bagi warga Singapura. Dan Singapura ini selalu memperhatikan bagaimana negaranya tetap menjadi negara tujuan, negara yang paling sehat. Itu salah satu wujud tagline Singapura mempertahankan negaranya dari kesehatan warganya. Kemudian di Thailand itu ada 2 cara untuk wajib militer ya. Jadi ini ada draft day dan wajib ya. Ketika dia wajib militer, setelah wajib militer dia mengikuti undian. Ketika undian itu mengambil kartu ya. Kalau kartu yang diambil itu hitam, mereka boleh ya mengundurkan diri untuk tidak meneruskan sebagai prajurit. Namun kalau yang diambil warnanya merah, itu wajib ikut kegiatan kemiliteran terus, artinya terus menjadi seorang prajurit. Itu di Thailand. Kemudian Korea Selatan mewajibkan pemudanya juga, bagaimana mereka harus ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian yang terakhir adalah wajib militer di Korea Utara. Sebetulnya masih ada Swiss, Brasil, terus ada negara-negara lain yang juga mewajibkan
pemudanya untuk atau warga negaranya untuk wajib militer. Itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf ketika banyak tulisan yang mengganggu, akan tetapi dengan narasi yang saya berikan saya kira ini bisa tidak lagi untuk menjadi permasalahan atau problem. Jadi intinya bahwa bela negara adalah kondisi sine qua non yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang berbahagia, saya berharap saudara-saudara setelah mengikuti apa yang saya sampaikan, Anda masih diperkenankan untuk melakukan suatu pendalaman, mencari video ataupun tulisan slide dan sebagainya yang seirama dengan pembahasan bela negara. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi dan salam Cendol Dawet. Sampai jumpa dan terima kasih.